Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan menarik untuk Anda, yaitu perjalanan seorang Sri Kandi dan tumbuh sehat tanpa bullying. Bersepeda adalah aktivitas yang dapat memicu tubuh memproduksi endorfin dalam jumlah banyak sehingga membantu pesepeda mengatasi stres. Kecintaan pada kegiatan bersepeda membuat Evi Permatasari menjadi bagian dari 21 Sri Kandi Bike to Work. Melalui perjalanan touring ratusan kilometer, mereka mengkampanyekan hidup sehat, sekaligus menaikkan citra perempuan Indonesia yang peduli dan mau mengambil bagian secara aktif dalam gerak kehidupan bermasyarakat. Sejumlah wanita ini mengayuh sepeda mereka dengan jarak tempuh lebih dari 500 km. Mereka adalah para wanita yang tergabung dalam barisan Sri Kandi. Tujuannya, meningkatkan jumlah siklis atau pesepeda perempuan di Indonesia. Kegiatan ini juga untuk menaikkan citra perempuan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, peka, dan berperan aktif dalam masyarakat. Sepeda lebih mendekatkan, pertama lebih mendekatkan kita kepada yang di atas gitu ya, dengan alam dan sekitarnya ya. Terus kemudian juga bisa menyatukan keselarasan ya, keharmonisan manusia dengan alam dan sekitarnya. Terus kemudian yang selanjutnya juga setidaknya saya mengkampanyekan bahwa dengan bersepeda kita bisa menjaga bumi kita, ya kan, menjaga dari polusi gitu ya, mengkampanyekan bumi itu hijau gitu ya. Dan kemudian dengan bersepeda saya juga bisa menularkan virus-virus kebaikan gitu loh ya, baik di keluarga, di lingkungan terdekat maupun teman-teman, orang-orang yang lebih jauh lagi gitu. Dan akhirnya memang komunitas teman-teman saya yang bersepeda akhirnya semakin lama semakin banyak gitu. Kita bisa menyapa gitu ya, menyapa yang kita temuin gitu. Terus kemudian juga lebih di lingkungan rumah gitu, anak-anak mudanya udah mulai sering bersepeda gitu ya. Dan dibanding sama kegiatan lain yang anak-anak sekitar situ main game dan segala macem gitu, akhirnya mereka menggunakan sepeda. Ada tawaran dari teman waktu itu, teman-teman sepeda juga, yuk bikin event yang unik gitu loh untuk event tanggal 21 April. Karena kan kita lihat kalau event 21 April itu merayakan Hari Kartini biasanya dengan berkebaya, terus kemudian juga dengan melakukan lomba-lomba yang lain gitu loh. Nah kemudian ide dari teman-teman Bike to Work sepeda itu, bagaimana kalau kita melakukan perjalanan menuju ke Jepara. 2010 itu mulai perjalanan Sri Kandi pertama, yaitu Jakarta Jepara dengan 10 perempuan ya. Nah saat itu sulit banget gitu loh untuk mendapatkan 10 aja tuh sulit gitu, karena nggak banyak orang yang mau dan nggak banyak teman-teman yang mau perempuan gitu. Apalagi kalau dibilang Jakarta Jepara berapa kilo tuh gitu kan ya. Nah tapi dengan beberapa teman yang akhirnya punya semangat besar gitu, akhirnya dimulailah tahun 2010 itu perjalanan Sri Kandi 1 gitu, Jakarta Jepara, dengan jarak total kurang lebih 600 kiloan lah, 600 kilo. Itu dibagi 5 etape gitu. Dari tahun 2011 hingga 2013, sudah 3 kali perjalanan Sri Kandi ini dilakukan.
Setelah rute Srikandi pertama, yaitu Jakarta-Jepara, diadakanlah rute Srikandi kedua, yaitu Jepara-Bandung. Sementara rute Srikandi ketiga yang tidak sempat diikuti Evi menempuh kota Banda Aceh hingga Padang. Evi adalah salah satu Srikandi pesepeda pertama. Srikandi diambil dari nama seorang tokoh perempuan pada pewayangan Jawa yang dikenal gagah berani. Saat ini tercatat 21 Srikandi pesepeda utama yang bernaung dalam komunitas Bike to Work. Di sela waktu senggang dan di luar kegiatan bersama para Srikandi lainnya, Evi sering melakukan touring ke pelosok-pelosok kampung. Tujuan saya menggunakan mencintai kegiatan bersepeda ini, yang pertama memang ini mungkin bagian dari rasa syukur ya, dari rasa syukur saya sendiri diberikan semua kemudahan tuh sepertinya ada jalannya. Wanita kelahiran 19 Februari 1972 ini bekerja sebagai sekretaris Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia, sekaligus konselor layanan informasi drugs, HIV/AIDS, dan kesehatan reproduksi. Sebagai seorang aktivis, dengan bersepeda, ia pun kerap mengkampanyekan nilai-nilai moral secara lebih dekat kepada masyarakat. Kemudian juga dengan bersepeda ternyata saya lebih mencoba bisa arif gitu ya. Karena satu sisi ketika kita berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang saya sebagai konselor kan berarti mendengarkan permasalahan orang lain gitu ya. Nah, dengan saya bersepeda itu saya bisa refleksi gitu loh. Bisa refleksi, bisa juga bisa refresh lagi gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mungkin menjadi beban gitu ya. Kalau saya bersepeda yang intens sekitar 10 tahun lah, dari 2003 setelah saya habis sakit itu sebenarnya, sakit jantung. Saya punya sakit jantung, pernah dirawat di Harapan Kita juga pernah, tapi saya recovery dengan bersepeda. Diminta untuk berolahraga kan ya, bersepeda sekitar hampir 2 tahun. Progres bagus, akhirnya sampai sekarang saya bisa bersepeda dengan baik. Menurut saya pribadi, bersepeda itu yang kita raih adalah 3 itu sport kita dapat, terus rekreasi kita dapat, seperti Mbak lihat tadi yang belusukan kemana, kita lihat suasana kampung, desa-desa yang kadang-kadang kita belum pernah tempuh, daerah yang belum pernah kita ketahui, tapi kita bisa lewatin itu. Kalau naik motor mungkin nggak bisa, mobil nggak bisa, tapi sepeda bisa gitu ya. Sejak kecil, anak ketiga dari 7 bersaudara ini telah lekat dengan sepeda. Hal inilah yang membuatnya sangat mencintai dunia bersepeda. Evi memiliki 6 buah sepeda yang didapatnya dari hasil menabung hingga hadiah event yang diikutinya. Performa sepeda yang baik dan layak adalah faktor penting bagi perjalanan Evi. Menjaga dan merawat merupakan kegiatan yang rutin dilakukannya. Sepeda kan juga olahraga ya, jadi saya jauh lebih sehat gitu, jauh lebih lebih kata orang sih karena seringnya olahraga bersepeda gitu, jadi usianya nggak kelihatan gitu loh, muda terus gitu. Terus kemudian juga ini olahraga yang paling mudah gitu ya. Misalnya kalau untuk yang sakit tulang gitu, itu juga dianjurkan bersepeda selain berenang ya. Contoh ibu saya gitu ya. Ibu saya tuh dulu menderita osteoporosis, pengapuran di tulang dengkulnya ya. Beliau kalau udah naik tangga gitu tuh udah panas gitu. Akhirnya saya bilang, udah Bu, coba
bersepeda aja pelan-pelan untuk olahraga gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya sembuh. Ya beliau akhirnya suka sepeda dan sudah bisa kemana-mana. Beliau udah sehat dan usia 72 tahun masih melakukan aktivitas belanja ke pasar atau belanja ke supermarket, minimarket gitu-gitu. Beliau dengan sepeda gitu. Bagi Evi, ibunya Sri Sukesi adalah pribadi paling berharga dalam hidup. Kecintaannya pada sepeda ia tularkan pada sang ibu dan sungguh membahagiakan hatinya karena sang ibu dapat sembuh melalui bersepeda. Kita sebisa mungkin selama kita masih diberikan kesempatan kehidupan, berikanlah sesuatu yang terbaik buat keluarga, buat lingkungan, dan buat orang sekitar. Karena dengan itu alam akan memberikan kita hal-hal yang terbaik. Bersepeda merupakan ajang bagi Evi untuk mempelajari banyak hal, termasuk mensyukuri setiap momen perjalanan yang dilaluinya. Perjalanan dengan sepeda merefleksikan juga perjalanan tentang hidup. Dengan bersepeda, setiap orang juga dapat berbagi hal positif pada orang lain. Selain untuk kesehatan dan menjalin interaksi, bersepeda juga menjadi salah satu cara untuk menjaga bumi agar tetap sehat. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan lingkungan sekolah wajib menjadi zona bebas kekerasan, baik oleh pihak sekolah, pengelola maupun siswa. Tetapi laporan Komnas Perlindungan Anak pada akhir 2009 menunjukkan ada hampir 100 kasus kekerasan fisik dan lebih dari 170 kekerasan psikis yang terjadi di lingkungan sekolah. Termasuk di dalamnya bullying atau intimidasi secara verbal, psikis, fisik, maupun melalui dunia maya atau cyber. Di balik kehidupan harian sekolah, di tengah kehidupan panti asuhan, dalam kerasnya perjuangan di jalan, atau di setiap aktivitas komunitas anak, remaja, dan orang muda, setiap pribadi berjuang menjadi diri sendiri dalam proses pencarian dan peneguhan jati diri. Namun, di antara semua dinamika gejolak anak muda itu, ada satu sikap waspada yang perlu dipelihara. Sikap mencegah munculnya kekerasan dalam pergaulan dan intimidasi atau bullying. Karena selama ini mungkin sekolah kurang menegakkan disiplin, sehingga maka terjadilah yang namanya bullying itu di sekolah-sekolah. Kalau seandainya itu tata tertib ditegakkan secara maksimal, saya yakin bahwa bullying itu bisa dihapuskan dari sekolah. Pada tahun 2006, Badan Pusat Statistik mencatat kasus kekerasan pada anak mencapai 25 juta kasus dengan berbagai macam bentuk, mulai dari yang ringan sampai yang berat, termasuk diantaranya cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya atau jaringan online. Sementara, data Badan Pusat Statistik tahun 2009 menunjukkan, dari seluruh laporan kekerasan yang dicatat pihak kepolisian, 30% diantaranya dilakukan oleh anak-anak. Dari jumlah itu, hampir 50%-nya terjadi di lingkungan sekolah dengan motif dan kadar yang bervariasi. Kelihatannya masih belum teratasi dengan baik, dan ini sebetulnya kasus yang sudah cukup lama di kalangan remaja ya. Diangkatnya atau mulai disorotinya karena terjadi di sekolah-sekolah, dan pada umumnya memang pada usia remaja, jadi di tingkat pendidikan SMP dan SMA. Tetapi trennya atau kecenderungannya itu sudah mulai juga terjadi di tingkat SD. Ya, nah ini yang perlu menjadi kekhawatiran kita semua. Kita jangan menunggu sampai anak berusia remaja untuk mencegahnya, tetapi sedini mungkin kita bisa membangun perilaku yang konstruktif, perilaku yang setia kawan, perilaku yang penuh kerjasama, empati, itu sejak dini. Bahkan prasekolah pun bisa dibangun seperti itu.
Menurut data laporan kasus yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak pada November 2009, terdapat 98 kasus kekerasan fisik dan 176 kasus kekerasan psikis pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying ini adalah tindak ancaman kekerasan, ya. Arahnya adalah kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, tekanan-tekanan fisik, bisa juga dalam tekanan-tekanan psikis, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ancaman-ancaman yang keluar dari kata-katanya, gitu ya, merendahkan, memojokkan. Pasti sih kalau misalnya masuk ke lingkungan baru, kita kenalin dulu orang-orangnya, terus cari tahu yang baik yang mana. Dan kalau misalnya udah ketahuan yang baik sama yang buruk yang mana, yang pasti dekatnya sama yang baik-baik aja. Biar bullying nggak terjadi, yang pasti kita harus bisa membaur sama yang lain ya. Kalau bisa kita jadi orang tuh yang di tengah-tengah aja, nggak badung dan nggak sendirian terus juga. Tapi kita harus bisa coba kenal semua orang, kita temenan aja sama semua, main semua. Bekerja sehari-hari di bagian media sosial sebuah perusahaan konsultan komunikasi, Apresi Alita yang akrab dipanggil PC, sering melakukan kampanye anti-bullying dan mendampingi tanya jawab seputar kasus bullying di sekolah melalui blognya carikapapaya.com. Jadi awalnya dari dulu awal nggak sengaja kerja lapangan di panti asuhan sampai berlanjut terus bikin blog. Di blog ini ternyata reaksinya cukup bagus, anak-anak ini banyak banget yang ngirim ceritanya ke aku. Nah akhirnya dari situ mulai udah bikin jadi ada yang ngirim cerita aku bahas, jadi yang lain bisa baca gitu terus banyak sampai akhirnya dikontak untuk bikin buku tentang bullying gitu. Awalnya dari situlah berantak. Pertama waktu aku ngelakuin penelitian ini yang aku prihatin, buku tentang bullying di Indonesia itu cuma ada 2 yang aku temuin. Itu ada satu psikolog namanya Mbak Poni sama satu yayasan isi jiwa. Itu cuma 2 di tahun 2011. Sedangkan di Amerika buku tentang bullying udah tahun 1960 itu udah ada. Kesadaran udah terhadap, maksudnya ini terjadi di sekitar kita, terjadi sehari-hari, cuman nggak ada yang peduli gitu. Dari situ mulai belajar kayak ya udah kalau yang lain nggak peduli, gue peduli, kenapa enggak gitu. Survei global yang diadakan sebuah website internasional, Latitude News, beberapa waktu lalu menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan kasus bullying tertinggi kedua di dunia setelah Jepang. Banyak banget kan kasus bullying, baik yang ke-expose sama yang nggak ke-expose di media, baik verbal maupun fisik gitu. Jadi berangkat dari concern ini kita berinisiatif untuk nge-guide Pishi sebagai salah satu aktivis yang ngomongin soal bullying, concernnya juga tentang bullying, buat nulis buku ini. Ini lebih cermat lagi dalam bergaul, milih-milih teman, supaya nggak terjerumus dalam lingkaran yang suka ngebully atau jadi korban sendiri. Jadi ketika dia jadi korban bully, dia juga tahu gimana caranya dapat empowerment dari buku self-help ini. Belajar percaya diri, coba jadi diri sendiri, jadi apa adanya. Nggak perlu ngebully, nggak perlu iri sama teman-teman, nggak perlu minder. Kebanyakan juga minder, gue ngerasa nggak punya apa-apa, jadi gue ngebully aja supaya lebih gitu. Ada yang lebih lah seenggaknya di diri gue. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi motivasi paling nomor 1, coba untuk percaya diri. Menurut Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2011, terdapat 139 laporan kasus bullying yang terjadi di sekolah. Sementara, sampai pertengahan tahun 2012, tercatat 36 kasus bullying di lingkungan sekolah yang dilaporkan. Peran sekolah terhadap anti-bullying itu mesti harus besar. Dan di sini perlu ada kekompakan antara guru, bagaimana mengatasi bullying kalau seandainya itu terjadi di sebuah sekolah umpamanya. Tanpa kekompakan dan juga penegakan tata tertib, maka
bullying tetap akan ada di sekolah, dan itu akan merugikan sekali pihak-pihak yang kemudian diperlakukan tidak baik oleh kawannya sendiri. Ya, sebetulnya itu bisa dilakukan, misalnya dengan pendekatan spiritual misalnya. Itu bisa dilakukan dengan pembinaan-pembinaan moral, spiritual, keagamaan, sehingga mereka akan paham bahwa bullying itu sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran agama. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan pernah melakukan bullying karena itu dilarang oleh agama. Kalau menurut aku yang nomor satu, antisipasi, gerakan preventif yang paling bagus nomor satu itu pasti edukasi. Soalnya kayak di Indonesia bullying masih ya sangat ditutup-tutupi lah, ditutup-tutupin banget. Orang tua tutupin tuh, tutup mata, tutup telinga, semuanya kayak orang tua bilang nggak ada lah, nggak usah didengerin kayak gini. Sekolah bilang nggak ada, di sini nggak ada apa-apa. Anak-anak korbannya diem, udah jelas, jadi udah nggak terdengar sama sekali kan. Jadi menurut aku edukasi anak-anaknya, guru-gurunya, sekolah dan masyarakat, terutama orang tua. Satu hal lagi yang mungkin penting adalah orang dewasa, baik itu orang tua maupun mungkin guru gitu ya. Jangan lupa mereka menjadi contoh gitu. Manakala orang tua luput atau lengah melakukan perilaku itu di depan anak-anak, itu contoh yang bisa menjadi format ya buat anak-anak. Hak atas rasa aman dan tentram dilindungi secara resmi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal ke-30. Tak terkecuali, hak itu juga dimiliki setiap generasi muda yang sedang bertumbuh dan berkembang. Mengarahkan generasi muda pada penemuan dan peneguhan jati diri yang benar berarti membangun bangsa ini menjadi bangsa yang menjunjung perdamaian dan persaudaraan. Kepercayaan diri perlu dipupuk sejak dini dan terus dipelihara sepanjang hidup. Seorang pribadi dengan kepercayaan diri yang baik akan memberi sumbangan berarti dalam masyarakat. Mari jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim ke website DAI TV atau ke media sosial DAI TV atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya saya Patricia Lawford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.